Penasaran gak sih sama sakit meningitis? Sakit ini sudah menjadi penyebab kematian beberapa artis tanah air loh. Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Meningitis memang sudah nggak asing lagi buat telinga kita karena beberapa artis tanah air sudah pernah ada yang mengidap penyakit ini, bahkan sampai ada yang meninggal loh. Meningitis diambil dari kata menings dan itis. Menings itu artinya selaput pembungkus otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan itis artinya radang. Jadi meningitis artinya radang pada selaput pembungkus otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang ini merupakan sistem saraf pusat, artinya mereka merupakan pusat segala aktivitas kita. Nah, bayangin ya, kalau selaput atau pembungkusnya itu radang, bisa kena organ yang dibungkus juga kan, artinya otak ini bisa sampai terluka. Nah, bayangin kalau otaknya terluka, nyawa kita pasti terancam kan? Itulah kenapa meningitis ini termasuk dalam golongan penyakit parah yang bisa menyebabkan kematian. Terus penyebabnya apa sih? Katanya kalau tinggal bersama dalam satu kelompok, misalnya tinggal di asrama gitu, lebih rentan ya kena meningitis karena meningitis menular lewat pernapasan. Kalau meningitis menular semudah itu dan orang segampang itu kena meningitis, pasti meningitis ini sudah lebih terkenal dari corona, karena corona itu masih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Sedangkan meningitis ini kebalikannya, kalau udah kena lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh. Kalau dia sembuh pun biasanya akan ada efek cacat yang permanen secara otak gitu loh yang kena, kecuali dia sudah ketahuan dari awal dan diobati sebelum menunjukkan kerusakan yang parah. Jadi meningitis ini paling sering memang disebabkan oleh infeksi mikroba. Mikroba itu kan ada bakteri, virus, parasit, jamur. Nah, yang paling sering itu bakteri dan virus. Terus bakteri dan virus ini masuk dari mana ya kok bisa sampai ke otak? Nah, penyebarannya dari aliran darah. Jadi misalnya nih, orang awalnya cuma sakit batuk pilek aja yang nggak sembuh-sembuh. Terus bakterinya yang ada di tenggorokan itu menginvasi pembuluh darah, terbawa aliran darah sampai ke otak dan menginvasi di situ. Atau dia awalnya cuma mencret, diare karena infeksi usus, tapi terus karena nggak sembuh-sembuh, bakteri atau virusnya itu bisa menginvasi pembuluh darah sampai terbawa aliran darah dan ke otak deh akhirnya. Makanya gejalanya ini nggak spesifik ya, tergantung dia awalnya menginfeksi di mana. Kalau misalnya gejalanya lemas, demam, nggak nafsu makan, ya hampir semua infeksi kayak gitu gejalanya. Kalau dia nyebarnya dari saluran nafas, berarti awalnya dia batuk pilek. Kalau dia nyebarnya dari saluran cerna, berarti awalnya dia diare. Tapi yang jelas, kalau sudah sampai menyebar ke otak, pasti ada gejala-gejala tergantung di mana dia menginfeksi otaknya, tergantung area mana otak yang rusak. Kalau dia masih cuma menginfeksi pembungkusnya aja, paling gejalanya nggak spesifik kayak tadi lemas, demam. Tapi kalau dia sudah sampai menginfeksi otaknya, pasti ada gejala penurunan kesadaran karena otak itu mengatur kesadaran kita. Penurunan kesadaran itu misalnya orangnya jadi cenderung tidur, terus dia sulit dibangunkan, bahkan sampai koma. Terus kembali lagi ke penyebab. Benarkah bakteri dan virus ini menyebar semudah itu? Atau benarkah batuk pilek diare ini semudah itu jadi meningitis? Pasti enggak dong, karena tubuh kan punya sistem kekebalan atau sistem imun. Ketika virus atau bakteri masuk lewat saluran nafas aja, tubuh ini langsung bereaksi untuk mengeluarkan mikroba itu dengan cara batuk. Kalaupun misalnya lewat infeksi usus, tubuh ini kan juga berusaha untuk mengeluarkan mikroba itu dengan mempercepat pergerakan usus supaya mikroba ini cepat keluar, makanya jadi diare. Nah, kalaupun dia bandel nggak mau keluar, kita ini dalam darah punya sistem imun atau pasukan sistem kekebalan tubuh ini akan berusaha untuk membasmi mikroba ini supaya dia cepat mati. Tapi ketika pasukan sistem imun ini melemah, itulah saatnya mikroba itu menginvasi pembuluh darah dan menyebar. Survei menunjukkan meningitis ini banyak diderita oleh bayi dan orang yang belum divaksin lengkap. Jadi kalau vaksin itu kan jelas ya memperkuat sistem imun kita. Kalau bayi memang sistem imunnya masih lemah, makanya dia perlu divaksin lengkap.
Tapi kalau orang dewasa muda yang badannya ini masih seger-segernya bisa kena meningitis, berarti ada hal lain yang melemahkan sistem imunnya. Misalnya, dia punya sakit keganasan atau kanker, atau dia sedang mengkonsumsi obat penurun sistem imun karena punya penyakit autoimun yang parah, contohnya lupus. Atau ada penyakit sistemik yang parah, misalnya HIV/AIDS. Tahu kan, AIDS ini menyerang sistem imun kita. Jadi kalau kena AIDS yang sudah parah, batuk pilek biasa aja bisa jadi pneumonia atau radang paru. Nah, makanya orang yang kena AIDS ini biasanya rentan kena meningitis. Tahu kan, AIDS ini menular lewat apa? Seks bebas. Tapi lebih tepatnya, anal seks. Kenapa bisa gitu? Aku sudah pernah jelasin ini di video aku yang sebelumnya. Jadi mohon berhati-hati karena meningitis ini bukan penyakit yang mudah untuk diobati, apalagi kalau sudah terlanjur parah. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir akan gampang kena meningitis hanya gara-gara tinggal di asrama atau tinggal berkelompok, karena kita punya daya tahan tubuh. Jadi kita hanya perlu menguatkan daya tahan tubuh kita dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian